Padahal animasi kita sedang disanjung-sanjungnya nih Jis. Setelah perilisan film Jumbo kemarin. Wah Jumbo ya naik banget. Wah Jumbo. naik banget itu. Naik. Sekarang ada skandal di film animasi ini. Ini gimana nih Jis? Rumah produksi film animasi Nusarara nih ya. Ya. Ini kelanjutannya bakal gimana nih? Soalnya kan animasi itu khususnya buat warga muslim kayak gitu ya. Itu kan sangat bermanfaat tayangannya buat anak-anak gitu. Bermanfaat dan wah booming banget tuh Sarara dulu. Bahkan waktu saya belum menikah itu udah tahu Bun Sarara gitu. Iya. Iya salah satu yang mengkampanyekannya itu yang mempromosikannya kalau nggak salah Ustadz Felix Xiao ya. Ya. Dulu itu dia tuh. Makanya jadi dikenal banget tuh. Ya. Nah ini gimana nih? Nah, Nusarara ini tuh saya juga baru tahu sekarang ternyata memang baru diungkap lah. Gara-gara salah satu foundernya itu diundang ke podcast di bulan inilah. Dan dia baru cerita gitu. Sebelumnya kita ngeblank nih. Kenapa Nusarara nggak ada episode selanjutnya? Iya sih, bener sih. Iya. Nggak lanjut produksi lagi gitu ya. Nggak lanjut produksi, padahal wah secara kualitas, secara animasi, wah Upin kalah lah. Bahkan mungkin lebih bagus lah Nusarara secara animasi ya. Karena dulu kan Upin yang di MNC itu yang versi yang animasi itu jelek tuh. Muncul Nusarara, wah bagus nih animasinya gitu. Ditambah kontennya juga kan oke lah ya, friendly banget buat anak-anak ya gitu. Iya, ceritanya bagus gitu. Wah bagus lah pokoknya udah bagus, udah perfect lah tuh Sarara nih. Bahkan kedepannya bisa mungkin bikin the movie-nya. Benar. Iya dan lain-lain gitu. Tapi lagi rame-rame tiba-tiba kok mana nih nggak ada upload lagi Nusarara. Iya. Nah, saya ke channel YouTube officialnya kan, itu malah dia bikin animasi judul lain. Oh gitu? Animasi judul lain. Ya pokoknya dia memproduksi film lain lah. Wah kenapa nih gitu ya, nggak ada info, ya udahlah biarin aja. Nah baru belakangan ini muncul lah. Iya. Nah ternyata katanya akibat masalah internal. Iya, founder-foundernya ya. Founder-foundernya karena foundernya ini ternyata suami istri. Suami istri si foundernya ini ngebangun lah animasi awalnya. Bisa dikatakan mereka itu pemodalnya gitu ya? Yang punya modalnya atau gimana? Oh, idenya. Oh idenya. Idenya terus semuanya. Ceritanya di awal-awal tuh. Bahkan karakternya, desain karakternya gitu. Nah, di podcast terakhir itu yang bulan ini muncul itu dia podcastnya bersama istrinya, co-founder yang istrinya, Founder yang perempuan lah ya. Iya perempuan dan ternyata mereka udah cerai, katanya terkait isu perselingkuhan. Saya nggak tahu detailnya, cuma lihat cuplikannya kayak gitu ya. Wah ternyata begini, ternyata kayak gitu. Cuman nggak tahu tuh detailnya. Cuman memang fix itu ya karena kasus. Ya sebenarnya menurut dari versi si founder perempuan ya. Ya. Ya perselingkuhan memang ada buktinya. Dibilang punya buktinya. Jadi kronologinya dulu nih kita ceritain nih. Jadi katanya Nusarara lagi naik nih. Rumah tangga juga tidak ada konflik. Tiba-tiba suaminya minta cerai. Tiba-tiba suaminya minta cerai. Oke. Bingung dong. Iya. Lah kenapa minta cerai nih? Tiba-tiba ada apa nih? Kan kondisi gitu. Ekonomi oke. Oke, karena Nusarara lagi naik. Rumah tangga oke. Tiba-tiba minta cerai katanya. Ada apa nih katanya? Ada perempuan lain ya katakan gitu. Ternyata enggak ngaku lah. Ya udah tiba-tiba proses waktu-waktu ketahuan akhirnya gitu. Ternyata memang selingkuh gitu. Terus akhirnya mereka cerai. Nah, sebelum keputusan cerai pengadilan lagi sidang-sidangnya itu si founder yang ceweknya itu dipecat.
dari PT Insi Nusarara ini. Dari rumah produksi Nusarara Iya, gitu ya. dipecat dulu. Dipecat, oke. Dipecat. Katanya kenapa saya jadi dipecat? Padahal kan ini masalah pribadi gitu. Harusnya ya tetap aja kita profesional kerja aja gitu. Kita kan sempat bahas tuh founder dipecat dulu tuh ya. Iya. Padahal founder nggak bisa dipecat kan ya? Harusnya sih nggak bisa dipecat harusnya. Karena punya kepemilikan saham. Harusnya dibeli sama orang lah. Iya gitu harusnya kan. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi dia bilang tiba-tiba dia dipecat katanya. Ya cuman istilahnya si founder cewek ini dipecat lah ya. Ya mungkin ada apa namanya, ada proses lah di situ. Ada skemanya lah ada ya. skemanya, entah dibeli sahamnya atau apa. Tapi dibahasakan dipecat gitu. Dipecat sepihak katanya, tiba-tiba minta berhenti. Dugaannya karena mungkin karena udah cerai nih kita gitu kan. Ya udahlah akhirnya diterima tuh. Jadi dia bercerai dan keluar dari perusahaannya. Yang founder ceweknya ini. Gak lama kemudian ternyata animasi Nusarara ini dijual sama si suaminya ini. Si founder laki-laki. Ya, setelah bercerai dan setelah diberhentikan tuh yang istrinya. Dijual ke rumah produksi lain. Oke. Nah, katanya ini 4 juta US dollar katanya. Oh, berapa tuh 4 juta? Oh, kalau 1 juta US dollarnya itu 15 miliar. 60 miliar. Sekitar 60 miliar. Lumayan buat langsung pensiun. Ya pensiun lah 60 miliar mah. Guys juga dulu punya 60 miliar. Dijual lah ke orang katanya udah deal tuh. Nah dari situlah udah nggak ada tayang episode baru udah. Ya berarti kan sekarang Nusarara itu milik perusahaan baru lah ya, perusahaan lainnya lah. Nggak ada sangkut pautnya nih dengan 2 orang ini nih ya. Ya. Founder sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalkan mereka produksi lagi dengan konten-konten yang bagus, dengan kualitas yang bagus ya berarti tetap aja bisa kita dukung nih ya. Bisa. Karena udah beda owner nih ya. Kalau misalkan Nusarara kembali lagi, udah beda owner. Udah beda owner ya. Ya. Soalnya kan biasanya suka melekat tuh ke owner tuh. Ya. Kalau ownernya kasus, jadi kita nggak dukung kayak gitu kan. Nah bahkan melekatnya tuh bukan cuman secara branding, tapi bahkan ini muka ibu Nusarara ini mirip selingkuhannya suaminya, mukanya. Sama netizen dibanding-bandingin kan. Oh gitu. Ya netizen kan wah akhirnya mencari bahan konten lah netizen lah. Des aja. Wah mirip juga nih bener nih gitu. Kalau bener sih itu terinspirasi dari selingkuhannya ya memang agak brengsek si ininya nih. Nah kebetulan diceritanya juga suaminya tuh jarang pulang. Suaminya. Oh gitu. Iya suami Nusarara, ayahnya Nusarara tuh jarang pulang. Kerja dia bilang. Jadi sama uminya doang. Wah nih kayaknya bener nih ceritanya nih katanya gitu. Karena si ibunya Nusarara ini istri kedua katanya gitu. Ya cuman kan cuma cocokologi ini lah ya. Cocokologi netizen lah ya. Iya. Itu makanya kan yang nge-build up cerita kan berdua itu tadi. Iya. Ya kayak gitulah ya. Oke. Jadi ini gimana nih Jess? Kalau misalkan kita sebagai pebisnis kemudian ada persoalan pribadi, itu sebaiknya gimana Jess? Apakah harus merembet itu sampai ke urusan bisnis atau gimana Jess? Nah harusnya sih nggak merembet. Dan walaupun merembet ya harusnya tadi ketika misalkan mau berhenti ya ada pemberhentian yang layak lah. Dalam artian ini tuh mau misalkan sahamnya dibeli kayak gitu, yang gitu-gitulah, yang biar berhentinya juga enak, nggak langsung, kamu udah berhenti aja gitu. Ya ini mas secara bahasa kan dipecat, anggaplah kita ini benar-benar dipecat kayak gitu ya. Ya. Berarti kan itu secara prosedur aja udah salah gitu kan? Secara prosedur udah salah, bener. Harusnya sih nggak kayak gitu. Gitu. Nah ditambah, ini yang menarik itu adalah ketika dijual si Nusarara ini, istrinya nggak dapat royalti, istrinya nuntut sekarang royalti katanya. Padahal itu kan dibangun bersama ciptaannya si inilah, tapi nggak ada royalti. Nah itu. Ya berarti kemungkinan bahasa dipecat itu beneran dipecat Jis, nggak dapat apa-apa.
kemungkinannya. Makanya dia Kemungkinan. nuntut royalti gitu. Iya. Lah kemarin saya kemungkinan. dipecat nggak dapet apa-apa nih. Kayak gitu kan Ya. istilahnya. Berarti kan ibaratnya mas secara perusahaan nih udah salah besar kayak gitu. Melakukan Ya. kalau istilahnya benar pemecatan gitu kan. Ya. Harusnya sih kalau ini digugat ke pengadilan si founder perempuan dapat nih harusnya. Harusnya sih dapat harusnya. Nah tapi dilihat dulu nih Nusarara ini didaftarin nggak di DJKI. Iya. Nah ini nyambungnya ke situ. Jadi buat teman-teman yang lagi bisnis nih, suami istri misalkan, daftarin karya itu atau produk itu atau bisnis itu ya harus atas nama berdua. Misalkan mereknya atas nama berdua gitu. Biar kalau ada apa-apa bisa lumayan dapat royalti gitu. Iya benar. Kalau ini mah kayaknya sih memang suaminya punya ide tuh, wah kita pecat dulu nanti kita jual gitu. Iya. Biar nggak dipotong lagi itu. Bener. Kayaknya sih itu memang niat jahat di situ. Udah itu mah emang udah skema sih, udah ini mah dugaan. Kebaca ya? Iya udah dugaan kebaca itu mah. Udah kedugaan yang kebaca bener. Itu mah ya sebutlah itu tetap dugaan. Tapi udah terlihat jelas gitu maksudnya. Meskipun istilahnya dugaan gitu ya, Ya, kita ya. duga lah gitu. Tapi kan itu mah terlihat jelas gitu loh. Ya. Kayak gitu ya teman-temannya. Nah misalkan nih Jess teman-temannya, udahlah itu mah kasus Nusarara udah jadi pembelajaran lah ya. Ya. Sekarang pun udah jadi pembelajaran buat kita-kita semuanya nih. Dan ya buat teman-teman tuh Jess, gimana kalau misalkan, oh iya nih Nusarara aja bisa sampai seperti itu tuh ya. Nah. Berarti penting banget nih yang namanya apa, daftar merek, Ya. daftar haki Ya, kayak gitu. ya. Teman-teman bisa dibantu nggak kalau misalkan teman-teman mau daftar kayak gitu ke Kebun Ya. Desain? Nah buat teman-teman yang lagi bisnis nih dan merintisnya itu berpartner mau sama suami istri atau sama teman atau sama yang lain gitu ya. Pastiin daftar merek atas nama berdua. Kalau misalkan bisnisnya berbentuk kayak tadi karakter lah ya ciptaan atau apa. Daftarin hak ciptanya juga gitu. Atas nama berdua juga gitu. Biar kalau ada konflik di tengah jalan kita ada bukti nih. Kita pemegang juga haknya gitu. Nah, gimana Bang caranya buat daftar usaha atas nama berdua? Nah, bisa melalui Kebun Desain aja. Konsul dulu nanti kita ajukan pengajuannya daftar merek atas nama berdua bisa. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar aja buat teman-teman yang mau daftar merek gitu. Iya gitu ya teman-temannya, gampang tinggal nomor WhatsApp nomor yang tadi kayak gitu Ya. ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.